بين الرجاء والخوف قلبي طائر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا سهل إلا ما جعلته سهلا. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat serta sempat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali bermajlis di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk satu tujuan yang mulia, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat 56 Allah mengingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka barang siapa yang dalam kehidupannya mampu mengaplikasikan ibadah tersebut dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang besar berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 124 Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya ke dalam surga, dan ia tidak akan dizalimi sedikit pun. Sebaliknya, bagi siapa saja yang di dalam kehidupan dunia ini tidak beribadah kepada Allah, justru durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keadilannya orang tersebut diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 14 Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu." Barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melanggar batasan-batasan Allah
yudkhilhu nara, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Walahum khalidan fiha walahum adzabun muhin, kekal di dalamnya dan baginya azab yang sangat menghinakan. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah, baginya surga. Sebaliknya, yang bermaksiat kepada Allah, maka tentu dia diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada yang perlu untuk kita perhatikan dengan baik, bahwa ternyata di akhirat kelak tidak semua yang beribadah itu otomatis langsung ke surga. Tidak semua yang di dunia ini banyak beribadah kepada Allah otomatis langsung ke surga. Ternyata tidak seperti itu. Allah ingatkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 4. Qala ta'ala hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apakah belum sampai kepada kalian berita tentang hari kebangkitan? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk lesu, amilatun nasibah. Padahal dahulu ketika di dunia mereka ini banyak sekali ibadahnya, rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tasla naran hamiyah. Tetapi ternyata orang-orang itu dilemparkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Na'udzubillah. Ada orang yang banyak ibadahnya, berpayah-payah dalam ibadah, tapi nanti ternyata masuk ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Tidak lain tidak bukan karena ibadahnya yang banyak tadi ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena niatnya yang keliru ketika beribadah, atau boleh jadi karena caranya yang salah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Maka pagi hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji bagaimana agar ibadah kita ini dapat mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar ibadah yang kita lakukan benar-benar dapat mengantarkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada tahapan-tahapan yang perlu untuk kita pahami. Ada tahapan-tahapan yang perlu untuk kita perhatikan. Setidaknya ada 5 tahapan agar ibadah kita bisa mengantarkan kita ke surga. Yang pertama adalah tahapan yang dinamakan dengan tahapan ilmu. Tahapan ilmu, pengetahuan. Dalam tahapan ini seorang hamba harus mengetahui jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan dalam kaidah usul, al-aslu fil ibadah litahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Illa ma syara'a minha Allahu wa rasuluhu,
kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi hukum asal ibadah itu adalah tidak boleh. Hukum asal ibadah itu tidak boleh, kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, prinsip dalam ibadah adalah kita mengetahui dalil yang memerintahkannya, kemudian kita beramal di atas dalil tersebut. Contoh misalnya, kita melaksanakan salat. Kenapa kita salat? Karena Allah perintahkan, wa aqimus shalah, dirikan salat. Kenapa kita puasa? Karena Allah perintahkan puasa, kutiba alaikumusiyam. Kenapa kita zakat? Allah perintahkan, wa atuz zakah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam beribadah kita harus tahu landasan yang mendasari ibadah itu, bahwa ibadah itu adalah benar-benar Allah perintahkan dan bukan dibalik. Bukan dibalik. Ada orang yang keliru dalam mensikapi ibadah, sehingga mereka membuat ibadah, kemudian mencari-cari dalil untuk melegitimasi ibadah tersebut. Ini terbalik. Ya, yang benar mencari dalilnya dulu, landasan ibadah tersebut, lalu beramal di atas dalil itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengetahui dalil belum cukup, belum dikategorikan sebagai mengetahui, berilmu. Namun yang dimaksud dengan berilmu adalah setelah mengetahui dalil yang memerintahkan dalam landasan ibadah itu, sampai pada tahapan memahami tata cara ibadah tersebut, paham caranya, tahu dalilnya, kemudian paham caranya. Tidak cukup kita mengetahui bahwa sholat yang diwajibkan bagi seorang muslim itu 5 kali sehari semalam, tapi wajib sampai pada tahapan mengetahui tata cara sholat yang benar, tahu rukun-rukunnya, tahu wajib-wajibnya, tahu syarat-syaratnya. Tidak cukup bagi kita mengetahui bahwasanya puasa pada bulan Ramadan itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak cukup sampai di situ. Namun kewajiban kita adalah sampai pada tahapan mengetahui puasa yang benar, mengetahui, memahami puasa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempelajari syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, agar kemudian jangan sampai kita berpuasa lalu sudah batal dengan sendirinya tanpa kita sadari, karena kita tidak memahaminya. Sampai pada tahapan tersebut jamaah sekalian. Tidak cukup bagi kita mengetahui bahwasanya bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik menutup auratnya, namun sampai pada pemahaman bagaimana pakaian yang menutup aurat yang syar'i, bagaimana jilbab yang syar'i, syarat-syaratnya apa saja, sampai pada tahapan itu yang harus kita pahami dengan baik. Itu namanya tahapan ilmu. Yang kedua, tahapan yang dinamakan dengan al-azmu, tekad yang kuat. Tekad yang kuat dalam hati untuk mengamalkan ilmu yang telah dipahami tadi. Harus tumbuh dalam hati kita semangat untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada tekad yang kuat, ilmu yang banyak tadi hanya sebatas angan-angan saja, hanya sebatas pengetahuan saja. Padahal kita dituntut untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pahami itu. Maka tumbuhkan semangat dalam diri kita, semangat untuk mengamalkan ibadah. Tanamkan dalam hati kita
bahwa semua yang Allah perintahkan pasti baik. Semua yang Nabi perintahkan pasti baik. Meskipun kadang kebaikan itu nggak langsung kita tahu. Seringnya kebaikan itu kita baru ngeh setelah diamalkan. Dan tanamkan dalam diri kita bahwa semua yang dilarang Allah itu buruk. Semua yang dilarang Nabi itu buruk. Meskipun keburukan itu kadang-kadang tidak langsung kita ketahui. Bahkan mungkin kita nggak pernah tahu hikmahnya apa. Yang jelas sikap seorang muslim, kalau ada perintah Allah pasti baik, kalau ada larangan Allah pasti buruk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jujur dengan diri kita masing-masing, sebenarnya ibadah yang sudah kita tahu itu banyak. Sebenarnya ibadah yang sudah kita tahu itu banyak. Namun realitanya yang mampu kita kerjakan sedikit. Ya betul? Yang sudah kita tahu banyak, tapi yang mampu kita kerjakan sedikit. Dan sadarilah, dari sedikit yang kita kerjakan itu akan lebih sedikit lagi yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sing dingerteni pun kathah banyak. Salat jamaah keutamaannya apa? Berapa kali lipat? 27. Ngertos tak? Sudah tahu. Tapi yang kemudian ringan untuk datang ke masjid ketika adzan berkumandang sedikit. Ya. Menutup aurat sudah tahu kalau diwajibkan ya? Tahu. Betapa banyak saudara kita, saudari kita yang dengan santainya membuka auratnya. Kadang-kadang juga termasuk dalam hal muamalah. Makan misalnya. Sejak masih TK atau bahkan PAUD, kita itu selalu diajari oleh bu guru makan dengan tangan kanan. Tapi banyak, niku pun ngerti dereng. Sudah paham toh makan dengan tangan kanan. Tapi ternyata banyak juga sudah tua makan dengan tangan kiri. Padahal Nabi mengatakan, ya ghulam kul biyaminik wasyrab biyaminik fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Wahai anak kecil, apalagi yang besar, makan dan minum dengan tangan kanan, sebab syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Itu sudah kita tahu, tinggal bagaimana kita mengamalkan. Kenapa kita lemah untuk mengamalkan? Karena belum tumbuh semangat dalam diri kita. Ini yang perlu kita tumbuhkan jamaah sekalian. Semangat untuk mengamalkan setiap perintah Allah dan semangat untuk menumbuhkan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh bahwa tinggi rendahnya derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh banyak dan sedikitnya pahala yang kita tabung ketika di dunia ini. Maka semangat. Tahapan yang ketiga, setelah berilmu, kemudian tumbuhkan semangat dalam diri kita. Mungkin tambahan sedikit tentang semangat ini. Nabi kita pernah bersabda, ikhris ala man yanfa'uk, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang membuat manfaat untukmu. Bersemangatlah dalam setiap kemanfaatan. Minta tolong pada Allah dan jangan engkau lemah. Karena nyuwun sewu, kadang-kadang kita ini lemah dalam beribadah, lemah, luntur semangat kita karena godaan dan cobaan. Okay? Kadang karena itu kita muncul lemah itu. Karena setan nggak pernah seneng ya, nggak pernah seneng ada orang yang taat itu. Kadang muncul tuh suara-suara yang melemahkan kita. Mungkin kita pernah mendengar, kita ini baru mau rajin ke masjid, berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Tapi ada orang yang nyeletuk, ah kamu ini sok suci,
Sok ada yang pakai, ibu-ibu pakai jilbab menutup sempurna dibilang sok islami. Nonton badan. Nah, kadang-kadang ada ucapan seperti itu. Selalu kita lemah dalam mengamalkannya. Jangan. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat untuk bermanfaat. Kalau ada yang bilang seperti itu, cukup katakan dalam batin kita masing-masing. Atau balaslah ucapan itu. Ya, kalau saya sok islami dan jenengan sok kafir. Kalau saya sok suci, jenengan sok najis. Nah, pilih pundi? Pilih sok suci apa sok najis, kan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Saya jadi teringat, ini pengalaman pribadi saya. Dulu saya pernah membaca hadis bahwasanya laki-laki itu, kata Nabi, qasyush syawariba wa auful liha. Potong kumis dan pelihara jenggot. Itu sunnah Nabi. Nabi perintahkan, artinya apa? Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan, ya rugi. Gitu kan begitu. Kan begitu. Saya baca hadis itu, Pak. Apalagi ada pujian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Subhanalladzi ajmalar rijala bil liha. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah yang telah membuat laki-laki itu gagah dengan jenggotnya. Ini bukan kata saya, kata Aisyah. Subhanallah. Jadi saya amalkan, dulu saya pelihara jenggot itu. Terus ada di kampung saya, ada yang nyeletuk. Saya dipanggil terus nyeletuk. Kamu ini masih kecil, dulu masih kecil. Kamu ini kayak kambing. Serius, saya dibilang begitu. Kamu kayak kambing. Padahal saya hanya ingin mengamalkan sunnah. Saya bilang apa sama orang itu? Kebetulan perempuan itu, Mbak, kambing itu berjenggot, Mbak, tapi anjing tidak. Terus diam. Maksud saya gini, kalau Anda belum mau mengamalkan, minimal meneng. Nggak usah mengomentari orang yang mau mengamalkan sunnah, gitu kan. Kadang-kadang kan orang kurang gawean. Ada orang berbuat baik, ada orang mengamalkan sunnah malah di komentari yang tidak baik. Yang ketiga, tahapan amal. Setelah berilmu, tumbuhkan semangat dalam diri untuk mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga adalah tahapan ketika beramal. Ketika beramal ibadah itu. Nah, ini sangat urgen sekali. Bahwa ketika kita beramal ibadah, ada dua hal yang harus kita jaga. Yang oleh para ulama, dua hal ini dinamakan dengan syurutu sihhatil ibadah. Syarat sahnya ibadah. Ibadah tidak akan sah tanpa dua hal ini. Yaitu yang pertama, ikhlasun niyah. Niatnya ikhlas. Yang kedua, mutaba'atun nabi. Mengikut contoh Nabi. Mengikut tata cara yang Nabi ajarkan. Dua hal ini harus ada, jamaah sekalian. Pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Enggak boleh ada tendensi lain selain mengharapkan ridha Allah. Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah menyebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Tidak boleh kita ada tendensi-tendensi lain selain mengharapkan pahala dari Allah ketika ibadah apapun. Kemudian yang kedua adalah caranya. Cara melaksanakan ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan dan tidak ada contohnya dari kami, dia tertolak. Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala
memberikan penjelasan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, innal amal, sesungguhnya amalan itu, idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal ibadah itu jika dilakukan dengan ikhlas tapi caranya salah, enggak diterima. Dan jika dilakukan dengan benar, caranya benar, tapi niatnya tidak ikhlas, juga enggak diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaba, sampai dia kerjakan dengan ikhlas dan benar. Al khalisu ayyakuna lillah was shawabu ayyakuna 'ala sunnah. Ikhlas itu artinya hanya karena Allah, benar artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membacakan ayat terakhir dari surat Al-Kahfi 110. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, hendaklah dia melakukan amalan yang saleh, amalan yang benar. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensekutukan Allah dalam ibadahnya tersebut. Jadi dua hal ini harus kita perhatikan dengan baik. Niatnya ikhlas, caranya benar. Contoh misalnya, ada orang melaksanakan sholat subuh. Ustaz, sholat subuh itu kan kita baru bangun tidur, seger, sehat, udara juga belum tercemar. Saya pengen sholat subuh 4 rakaat ikhlas, boleh nggak? Ikhlas loh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak sesuai sunnah. Sunnahnya berapa? 2. Ada sebaliknya. Ini orang sudah membaca buku sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam, sudah dibaca, udah apal. Tapi pas sholat dia itu pengen dilihat karena dia di rumah mertuanya, karena ingin dilihat oleh orang. Caranya benar, cuma niatnya karena ingin dilihat oleh orang. Boleh nggak? Kenapa? Karena tidak ikhlas. Jadi ini perlu diperhatikan. Dahulu ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau ini setelah sholat subuh melihat ada jamaah yang sholat lagi. Sebelum rampung sholat subuh, terus sholat lagi beberapa rakaat gitu. Maka beliau menegur, jangan lakukan ini. Jamaah tadi mengatakan, wahai Sa'id, apakah kami akan diazab oleh Allah gara-gara sholat? Pertanyaannya apa ibadah? Masa Allah arep ngadab gara-gara kita sholat? Tapi kata Sa'id bin Musayyib apa? Enggak. Allah tidak akan mengadabmu karena sholatmu, tapi Allah mengadabmu karena kesalahanmu, menyelisihi sunnah. Wong ora ono perintah sholat sunnah setelah subuh, kok kowe malah gawe sholat setelah subuh. Paham? Paham ya? Jadi bukan karena sholatnya, bukan, tapi karena itu nggak sesuai dengan sunnahnya, itu yang dilarang. Okay? 3 tahapan. Pertama tadi apa? Tahapan pertama kok ikhlas. Ilmu. Kedua, semangat, azmu. Ketiga, amal. Sekarang tahapan yang keempat. Tahapan yang dinamakan dengan al-qabul, penerimaan. Okay. Tahapan al-qabul, tahapan penerimaan. Setelah kita selesai dari ibadah jamaah sekalian, kita berharap
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil biji zarrah sekalipun, dia akan mendapatkan balasannya dari Allah. Apalagi yang lebih besar dari zarrah. Zarrah niku napa? Zarrah niku ngeten, jenengan di rumah gendeng, awan-awan ana matahari sering ngene metu nembus dalam rumah. Ada cahaya ta? Kayak ada debu yang mabur niku lho. Yang kelihatan di cahaya itu zarrah itu. Cilik. Kebaikan sekecil itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatian kita agar ibadah itu diterima oleh Allah hendaknya lebih besar daripada amal itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kunu liqabulil ibadah asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Atau kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kamu orang yang memperhatikan penerimaan amal itu lebih besar. Perhatianmu terhadap amal agar diterima itu lebih besar daripada amal itu sendiri. Ya. Makanya setelah kita beribadah, apa yang perlu kita kerjakan? Berdoa pada Allah. Kita ngadakan kedua tangan kita, meminta pada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Seperti yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau selesai dari membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Setelah ibadah, Bapak Ibu, jangan ujub, jangan bangga dengan diri kita, apalagi takabur, merendahkan orang lain, tapi kita menundukkan tangan berdoa kepada Allah. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah salat kami. Ya Allah, terimalah sedekah kami. Ya Allah, terimalah zakat kami. Apapun ibadah kita, berdoa pada Allah. Ya Allah, terimalah dari kami. Ini tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima, yang terakhir. Selamat dan utuh. Maksudnya apa? Kita berharap agar pahala yang telah kita kumpulkan itu selamat, tidak berkurang, utuh. Ya, tidak berkurang dan tetap utuh. Karena jamaah sekalian, ternyata pahala itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Pahala itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang, terhapus gara-gara perbuatan kita sendiri. Waliyadzubillah. Maka hati-hati. Di antara perkara-perkara yang dapat menghilangkan dan mengurangi pahala. Contohnya, pertama, perbuatan syirik kepada Allah. Surat Az-Zumar 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yakhbatanna 'amaluka. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan orang-orang sebelum engkau. La in asyrakta la yakhbatanna 'amaluka. Kalau kamu berbuat syirik akan terhapus semua amal-amalmu. Na'udzubillah. Meskipun kita sudah capek-capek menumpuk-numpuk pahala, tapi kalau endingnya syirik kepada Allah, terhapus pahala. Na'udzubillah ya. Syirik niku napa? Mensekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Yang kedua, amalan yang dapat mengurangi pahala. Perbuatan riya.
beramal karena ingin dipuji. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Inni aghna 'anis syuraka." Aku, kata Allah, tidak butuh sekutu-sekutu. Ya. Maka barang siapa yang beribadah dengan mensekutukanku, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan ia dan sekutunya. Amal ibadah hanya karena ingin dilihat oleh orang. Amal ibadah hanya karena ingin didengar oleh orang. Maka ibadah yang dia kerjakan itu hilang. Ibadah yang itu, enggak semuanya yang dia kerjakan itu. Misalkan dia sholat duhur ikhlas, bener. Asar ikhlas, bener. Maghrib, banyak orang nih. Dia sholatnya ingin dilihat oleh orang, maka maghribnya tok yang tidak ada pahalanya. Paham? Itu perbedaannya kalau syirik besar tadi dengan riya. Kalau syirik besar semuanya terhapus. Kalau riya hanya satu ibadah yang dia kerjakan dengan riya itu. Contoh yang lain adalah al-man wal adha. Surat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahalamu sendiri, sedekahmu. Dengan apa? Bil man wal adha. Man itu mengungkit-ungkit pemberian. Sedekah disebut-sebut terus, disebut-sebut terus. Atau ada memberi tapi menyakiti orang yang menerima. Ini ngampleng. Itu nggak ada pahalanya. Ya. Di antara amalan yang dapat mengurangi pahala jamaah sekalian adalah mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain, berbuat dolim. Nabi kita mengingatkan dalam sebuah hadis tentang orang yang pailit, orang yang bangkrut. Suatu ketika Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kata Nabi. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lana wala mata. Orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Tadinya usaha jalan, tiba-tiba pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Bangkrutlah. Kata Nabi, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salati wa zakati wasiyam. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi, nanti di hari kiamat datang dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Banyak pahalanya. Pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad satama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada. Ada 5 hal yang Nabi sebutkan. 5 hal Nabi sebutkan. 3 lewat mulut, 2 lewat anggota badan. Dosa kezaliman. Apa saja? Pertama, wa qad satama hada. Dia datang dengan dosa mencaci maki orang, menghina orang, menuduh orang, menghina, mencaci, merendahkan orang. Wa qadhafa hada. Yang kedua, menuduh orang melakukan sesuatu padahal tidak. Kalau istilah kita memfitnah, ya? Memfitnah orang. Yang ketiga, wa akala mala hada, memakan hartanya orang. Wa syafaka dama hada, menumpahkan darahnya orang lain. Wa daraba hada, dan memukul orang lain. Pahalanya banyak, tapi dia juga membawa dosa-dosa mendolimi orang. Maka kelak Allah adili di hari akhirat. Bagaimana cara pengadilannya? Didatangkanlah orang-orang yang didolimi tadi. Si A lapor, ya Allah, orang ini dulu memukul saya. Oh, berapa pukulannya? Ya kira-kira 10 pahala. Diambillah 10 pahala sholat, kasih ke dia. Pergi. Datang orang kedua, ya Allah, dia dulu mengambil harta saya, belum dikembalikan, dan saya gak maafkan. Oh, ambil pahala zakatnya, kasih ke dia. Datang orang lain, ya Allah, dulu dia telah mencaci maki saya, menuduh saya. Diambillah pahalanya lagi, kasihkan ke dia, sampai pahalanya habis.
sampai pahalanya habis dan orang-orang yang didolimi masih ada. Akhirnya bagaimana? Endingnya karena orang-orang yang didolimi masih ada, dosa dari orang-orang yang dia dolimi diberikan kepada orang tadi sesuai kadar kedolimannya, sehingga dia jadi orang yang banyak dosa, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Itu orang yang bangkrut. Na'udzubillah. Maka jangan sampai kita yang capek-capek ibadah, kita yang lelah-lelah ibadah, kita yang capek-capek bangun malam, baca Quran, keluar uang, tapi orang lain yang dapat pahala. Karena apa? Karena kita hina dia, karena kita caci dia, karena kita dolimi dia. Ampun ya. Di akhirat itu jamaah sekalian, di akhirat itu nanti tidak ada yang namanya kisos. Besok gue tak kampleng, saya ganti kamplengan, nggak boleh, nggak ada. Di akhirat itu adanya transfer pahala. Kalau bukan pahalamu buat saya, ya dosaku buat kamu, begitu di akhirat. Maka ini perlu untuk kita berhati-hati agar ibadah kita benar-benar dapat mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Menutup kajian kita pada pagi hari ini, saya teringat ada sebuah kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis tentang orang terakhir yang masuk surga, Pak Bu. Maknanya bahwa ternyata orang yang nanti terakhir akan masuk surga itu seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Digambarkan laki-laki ini dia melewati sirat di atas neraka jahanam. Sekali-sekali dia terkena hembusan api neraka, terjerembab. Bangun lagi, merangkak, kena jilatan api neraka lagi, jatuh lagi. Sampai akhirnya dia selamat di ujung neraka itu, lolos dia. Lolos. Nah, setelah lolos itu dia lihat ke arah neraka, dia tengok neraka dan dia bilang, Alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu, wahai neraka. Senengnya pol. Seneng sudah baru lolos dari neraka. Tiba-tiba laki-laki ini melihat ada sebuah pohon yang rindang. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, pohon itu sangat rindang, bolehkah engkau dekatkan aku ke pohon itu, dan aku berjanji nggak akan minta apa-apa lagi. Ya kan, wongnya wis lelah untuk wit gede kan, sejuk, maka didekatkanlah dia ke pohon itu. Dia pun berteduh, ternyata ada mata air yang jernih, ya. Tiba-tiba dia melihat ada pohon yang kedua yang lebih besar dan lebih rindang. Maka dia pun minta lagi, ya Allah, pohon itu lebih besar, bolehkah engkau dekatkan aku ke pohon yang kedua itu, dan aku berjanji enggak minta apa-apa lagi. Selalu bilang begitu. Maka didekatkanlah dia ke pohon yang kedua, lebih besar, lebih rindang, lebih sejuk, lebih jernih. Ternyata tiba-tiba dia melihat ada pohon yang ketiga, lebih besar lagi, lebih rindang lagi, lebih indah. Minta lagi, ya Allah, bolehkah engkau dekatkan aku di pohon yang ketiga itu, dan aku berjanji tidak akan minta apa-apa lagi. Dia bilang gitu terus ini, hamba ini, sampai dia didekatkan di pohon yang ketiga. Baru saja dia bersantai-santai di pohon yang ketiga itu, dia mendengar ada suara orang yang bergembira ria, tertawa, karena ternyata pohon yang ketiga ini di samping surga. Di samping surga. Maka hamba ini dia bilang lagi sama Allah, ya Allah, ini benar-benar terakhir. Bolehkah engkau masukkan aku ke surga? Ya, bolehkah engkau masukkan aku ke surga? Ya, Allah tertawa pada hari itu. Nabi tertawa saat menceritakan hadis ini, dan sahabat yang meriwayatkan juga tertawa. Maka hamba tadi dimasukkanlah ke dalam surga. Baru masuk pintu surga ini, Bapak-bapak Ibu sekalian. Baru masuk, disambut oleh dua orang bidadari. Langsung disambut oleh dua bidadari dengan mengucapkan sebuah kalimat
yang boleh jadi kalimat itu belum pernah diucapkan ibu-ibu di luar pada suaminya. Apa kata bidadari ini? Dua orang bidadari mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alana laka wa ja'alaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan engkau buat kami dan menjadikan kami buat engkau. Ibu-ibu pernah Bu bilang begitu? Nanti praktek sampai rumah ya. Bapak pulang, Alhamdulillahilladzi ja'alana laka wa ja'alaka lana. Subhanallah. Lalu hamba tadi diminta oleh Allah, sal ma syi'ta, mintalah yang kamu mau. Kata hamba tadi, ya Allah, apakah engkau berolok-olok? Tidak, mintalah apa yang kamu mau. Lalu hamba tadi mulai menyebut, ya Allah saya minta ini, minta itu, minta ini. Semua dia sebut sampai nggak tahu minta apa lagi. Disebut semua, penuh, sampai dia nggak tahu minta apa lagi. Kata Allah, bagimu yang kamu minta tadi dan 10 kali lipat. Kata hamba tadi, memang tidak ada orang yang lebih beruntung daripada saya. Padahal dia paling terakhir. Paling terakhir. Orang-orang kaum muslimin sudah duluan bersenang-senang ya sebelum dia. Apakah itu kita? Mudah-mudahan jangan kita kelewatnya. Kita yang firdaus insyaallah ya. Maka jemaah sekalian, keindahan surga itu tidak ada yang mampu membayangkannya. Sampai kadang-kadang ada yang terbawa mimpi itu. Saya jadi teringat senior kami dulu waktu di Madinah. Itu ada yang mimpi loh. Mimpi itu mimpi kiamat. Mimpi ini kok kiamat. Jadi di Madinah itu, di Universitas Islam Madinah, itu asramanya itu macam-macam. Ada yang tingkat 3, ada yang tingkat 4, ada yang tingkat 5. Ya, delalah saya itu selalu di tingkat 1, nggak pernah di tingkat 2, 3. Nah ini kisahnya, ada orang yang di lantai 2, tidurnya tuh di balkon, di belakang kamar tuh ada balkonnya, tidur di situ dia. Pas tidur ngimpinya kiamat terjadi. Nah, terus dia dalam mimpinya itu manusia dikumpulkan di sebuah tempat, lalu dipanggil satu persatu untuk menuju surga atau neraka naik bis. Karena di kampus kami itu ada bis banyak, di lapangan di halte itu berjajar ngantar dari kampus ke Masjid Nabawi PP gratis gitu. Nah itu mimpi dikumpulkan di tempat yang lapang, dipanggil masuk bis untuk ke neraka atau ke surga gitu. Sampai ke fulan neraka naik bis nomor ini masuk, si fulan naik ke surga lewat bis ini, sampai sebut nama dia. Nama dia sebut ahli surga. Alhamdulillah dia ahli surga, masuk bis nomor 35. Ya, naik bis nomor 35. Ya, akhirnya dia naik, saking gembiranya itu ahli surga kan. Dia nyari bis, masuk dia. Sudah penuh, ditutup bisnya, jalan. Di jalan itu ada pelang surga sekian kilometer lagi. Kalau kita dari Madinah ke Makkah itu kan begitu. Makkah 400 kilo, Makkah 200 kilo lah gitu kan. Ini sama dia mimpinya begitu. Surga 400 kilo, surga semakin dekat. Ternyata surga dilewati. Surganya dilewati, ganti neraka sekian ratus kilo lagi gitu. Kaget ini. Pak supir, ini bis mau kemana? Kata supirnya, ini bis ke neraka. Ini bis ke neraka. Kata dia, Pak supir, saya ahli surga. Kata supirnya, kamu naik bis ke berapa? 35. Ini bis 53. Ini bis 53. Bis 53 ini ke neraka gitu. Kalau gitu turunkan saya, kembali antar saya ke surga. Kata sopirnya nggak bisa. Ini bis sudah diprogram, hanya akan berhenti sampai neraka, baru dibuka gitu. Panik, karena dia panik, ada emergency door, ya kan? Pintu emergency itu yang dipukul itu, ya kan? Dia pukul kaca, dia lompat. Ternyata jamaah sekalian, dia bangun-bangun di rumah sakit. Ya rupanya dia itu dari lantai 2 tidur tadi ngimpi, pas lompat beneran dia. Lompat beneran. Jadi teman-temannya yang menjenguk dia di rumah sakit itu, ketika pulang dari kamar menjenguk itu senyum-senyum gitu. Senyumnya karena ceritanya ini.
Jadi subhanallah sampai begitunya gitu. Mimpi ke neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yakfi mazidah ya dal jalil ikram. Allahumma ighfir li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.